Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Banyak peserta yang telah selesai tes SKD mengatakan bahwa soal TWK itu menjadi momok. Karena kebanyakan soalnya adalah soal yang membutuhkan penalaran, teman-teman. Sebenarnya kita tidak akan merasa sulit menghadapi soal TWK seperti ini jika kita banyak berlatih memahami konsep dan mempertajam daya analisa kita. Ingat ya teman-teman, dalam soal TWK didominasi oleh soal-soal penalaran atau soal tipe HOTS. Dan teman-teman juga tidak boleh menyepelekan soal-soal yang membutuhkan hafalan. Oleh karena itu teman-teman harus menerapkan cara belajar yang menyeluruh. Jangan hanya terfokus pada satu cara belajar saja. Oke, di sini saya sudah sediakan beberapa soal. Semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai model soal-soal TWK untuk bekal teman-teman menghadapi soal TWK yang sesungguhnya di tes SKD nanti. Baik, cukup basa-basinya, kita langsung saja tampilkan soal yang pertama. Let's go! Sebagai negara yang memiliki kekayaan suku dan budaya, Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Yang bukan merupakan cerminan sikap terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bla bla bla. Oke teman-teman, fokus ke pertanyaannya teman-teman. Fokus, fokus, dan fokus. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan cerminan sikap terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia. Berarti yang tidak termasuk ya teman-teman. Jika yang ditanyakan mengenai keberagaman, baik itu keberagaman suku, etnis, budaya, bahasa, agama, dan seterusnya, maka erat kaitannya dengan sikap toleransi atau saling menghargai dan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah konsep dasar dari integrasi nasional ya teman-teman, perlu diingat ya. Baik, mari kita lihat masing-masing pilihan jawaban yang disediakan. Poin A, menolong orang lain yang kesusahan dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini termasuk ya teman-teman, karena menolong orang lain dengan dasar perbedaan ini berarti tidak membeda-bedakan dalam menolong. Kemudian poin B, menyelesaikan masalah sosial dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini juga termasuk ya teman-teman. Berikut poin C, menggunakan bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan kita. Ini juga termasuk ya teman-teman, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Berikut poin D, memajukan pergaulan dengan menonjolkan identitas suku dan budaya daerah demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tidak termasuk teman-teman. Kenapa? Karena menonjolkan identitas kedaerahan. Dengan menonjolkan identitas suku dan budaya daerah dalam pergaulan, ini bisa jadi akan muncul sikap merasa bahwa suku dan budaya daerah asal kita itu yang lebih baik dibanding daerah lain. Sehingga bisa saja kita akan merendahkan suku dan budaya yang dimiliki oleh daerah lain. Nah, justru ini tidak akan mewujudkan persatuan, teman-teman. Malah akan mewujudkan dan memunculkan hal-hal sensitif yang mengakibatkan perpecahan. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Era globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Masuknya globalisasi telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara Indonesia sendiri tentunya. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya perilaku hedonis di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Sebagai warga negara, hal yang dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah bla bla bla. Inti dari pertanyaan pada soal ini adalah sebagai warga negara, hal apa yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku hedonis yang merupakan dampak negatif dari globalisasi? Secara umum, hedonis atau hedonisme ini adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan hal yang paling penting di dalam hidup yang merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Biasanya orang yang hedonis itu
Yang dipikirkan hanyalah kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Mereka menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Kesenangan tersebut bisa didapatkan melalui berbagai cara ya teman-teman, seperti menikmati hiburan, memiliki harta, belanja berlebihan, dan sebagainya. Demi kesenangannya semata, kadang mereka ini mengupayakan segala macam cara agar bisa memperoleh kesenangan, sehingga kaum hedon ini identik dengan perilaku sangat boros. Ini merupakan kebiasaan hidup yang dapat merusak kondisi keuangan. Jadi, kita sebagai warga negara, hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari perilaku hedonis adalah dengan lebih memilih menabung atau berinvestasi. Uang ataupun harta yang kita punya lebih baik kita tabung atau investasikan untuk masa depan daripada digunakan pada hal-hal yang bersifat pemborosan demi kesenangan sesaat. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah D, menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila pada sila kelima ya teman-teman, tepatnya pada butir ketujuh. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Baik, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita bergeser lagi ke soal yang ketiga. Kita langsung saja pada pertanyaannya ya teman-teman. Namun pada dasarnya semboyan tersebut memiliki makna yaitu bla bla bla. Semboyan yang mana? Mari kita scanning bacaan soal. Mulai dari kemajemukan inilah yang disatukan oleh bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia, serta tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Nah, berarti semboyan yang dimaksud adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna berbeda-beda namun tetap satu. Nah, semboyan ini pada dasarnya memiliki makna bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki banyak pulau, yang terdiri dari banyak pulau, dan memiliki banyak perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Tetapi, meskipun dengan adanya banyak perbedaan tersebut, kita tetap satu, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu negara, yaitu Indonesia. Jadi, jawabannya adalah E. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya, kita melangkah pada soal yang keempat. Let's go. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini karena setiap sila pada Pancasila mengandung 4 sila lainnya. Kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Pancasila memegang fungsi penting sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu bla bla bla. Oke teman-teman, mari kita lihat pilihan jawabannya. Poin A merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional. Ini adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian poin B digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, kemudian disepakati sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Ini adalah fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Lanjut poin C, merupakan jiwa bangsa yang lahir bersama dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia. Ini adalah fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Berikutnya, poin D, sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Ini adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, untuk poin E, sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ini adalah fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Pancasila memegang fungsi penting sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai hal yang memberikan ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oke teman-teman, berikutnya kita melangkah ke soal yang kelima. Dibaca secara teliti bacaannya dan pahami baik-baik pertanyaannya. Oke, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kutipan tersebut menggambarkan kesesuaian dengan fungsi Pancasila sebagai bla bla bla. Kutipan pada bacaan soal ini merupakan isi dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Nah, sedikit saya jelaskan ya, agar tidak ada ambigu atau salah tafsir lagi seperti pada video sebelumnya. Makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan hanya fungsi dan tujuan negara saja ya teman-teman, namun ada 4 makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk bagian awal alinea, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada kalimat ini terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia. Fungsi dan tujuan luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia selaku bangsa atau negara. Kemudian, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pada kalimat ini terkandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, makna yang terkandung di dalam kalimat ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia ya, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kemudian yang bagian terakhir, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah rincian dari 5 sila Pancasila. Jadi, pada kalimat ini mengandung makna bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita kembali lagi ke soal ya. Kutipan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada soal ini menggambarkan kesesuaian dengan fungsi Pancasila sebagai apa teman-teman? Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga tidak ada lagi perdebatan panjang mengenai makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan fungsi Pancasila. Selanjutnya, kita melangkah ke soal yang keenam. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia pasti memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur ketertiban di dalam negara. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar dalam sistem hukum nasional di Indonesia adalah bla bla bla. Nah, pasti banyak teman-teman yang belum mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar dalam sistem hukum nasional di Indonesia kan? Namun bagi teman-teman yang background pendidikannya hukum, mungkin ini adalah makanan sehari-harinya kayaknya nih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi ke yang terendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah hukum dasar ya teman-teman, atau konstitusi yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Berikutnya yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berikutnya, peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian, peraturan Presiden.
Ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, peraturan daerah atau perda provinsi. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur. Berikut yang terakhir, peraturan daerah atau perda kabupaten kota. Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Berikutnya kita melangkah ke soal yang ketujuh. Perhatikan dan fokus pada pertanyaannya. Kejadian tersebut merupakan cerminan yang sesuai butir pengamalan nilai sila Pancasila yang dilambangkan dengan bla bla bla. A. Pohon beringin, B. Kepala banteng, C. Padi dan kapas, D. Bintang, E. Rantai. Teman-teman mungkin sudah menghafal tiap sila Pancasila dan butir pengamalannya ya. Tapi jika implementasi soalnya seperti ini, bisa saja teman-teman itu akan bingung ya. Karena tidak hafal lambang dari tiap sila Pancasila. Jadi bagi teman-teman yang belum hafal lambang-lambang dari tiap sila Pancasila ini, kayaknya harus mulai menghafal nih dari sekarang. Oke, mari kita scanning bacaannya dan cari kata kunci yang menyinggung tentang sebuah kejadian pada bacaan. Nah, mulai dari kalimat ketiga teman-teman, ini kalimat yang ini. Seperti yang terjadi pada Paskibra di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kejadian tak terduga menimpa seorang anggota Paskibra. Diketahui seorang anggota Paskibra wanita pembawa baki bendera merah putih mengaku menahan sakit saat bertugas. Kaki kiri Paskibra tersebut tak sengaja menginjak paku saat menjalankan tugasnya. Meski kaki kirinya tertusuk paku, Paskibra tersebut berusaha menahan rasa sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya hingga akhirnya bendera merah putih pun berkibar. Jika dilihat, kejadian ini adalah kejadian yang menimpa seorang anggota Paskibra wanita pembawa baki bendera merah putih. Di sini dijelaskan bahwa dia itu tidak sengaja menginjak paku saat menjalankan tugasnya. Namun dia tetap berusaha menahan rasa sakitnya ya. Jadi meskipun menginjak paku ya, betapa sakitnya menginjak paku itu, dia tetap berusaha menahan sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya. Demi apa? Demi tetap berkibarnya bendera merah putih pada upacara 17 Agustus. Sikap si Paskibra wanita ini menunjukkan sikap rela berkorban ya. Rela berkorban di sini dia rela menahan rasa sakitnya dan tetap berkonsentrasi menjalankan tugasnya demi tetap berkibarnya bendera merah putih. Nah, ini merupakan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa ya. Jadi rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa di sini teman-teman mencakup hal yang luas ya. Mulai dari rela berkorban dari hal kecil hingga hal besar dalam bentuk apapun. Dan ini sesuai dengan butir pengamalan nilai Pancasila pada sila ketiga. Tepatnya pada butir kedua ya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan apa teman-teman? Ya, dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, entah itu manfaat kecil atau besar kepada teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.